Pernahkah Anda mendengar bahwa rimpang biasa yang tersimpan di dapur Anda ternyata bisa jauh lebih ampuh daripada beberapa jenis obat-obatan apotek? Bagaimana jika saya mengatakan bahwa bahan yang kelihatannya sederhana ini sebenarnya adalah senjata rahasia yang sangat efektif melawan mual, flu, bahkan nyeri kronis? Hari ini, kita tidak hanya akan membahas jahe. Kita akan mengungkap rahasia terdalamnya, menganalisis komponen molekulnya, dan mencari tahu mengapa sains modern kini semakin sering menoleh pada pengobatan kuno ini. Bersiaplah, karena setelah menonton video ini, Anda akan melihat jahe dengan sudut pandang yang sama sekali berbeda. Ngomong-ngomong, apakah Anda sudah rutin mengonsumsi jahe? Coba tulis di kolom komentar, untuk tujuan apa saja Anda menggunakannya. Saya penasaran untuk membandingkannya nanti. Sejarah jahe adalah perjalanan waktu yang sesungguhnya. Bayangkan peradaban kuno di India dan Tiongkok lebih dari 5.000 tahun yang lalu. Di sanalah rimpang pedas ini dihargai setara emas, dan itu bukan hanya karena rasanya. Jahe menjadi bagian tak terpisahkan dari pengobatan Ayurveda dan tradisional Tiongkok, bahkan sering disebut obat universal. Bangsa Romawi mengenalnya melalui jalur perdagangan, dan menggunakannya sebagai afrodisiak serta penawar racun. Pada abad pertengahan, harganya sangat mahal. Hanya orang-orang terkaya yang mampu membelinya. Jahe berkeliling dunia, meninggalkan jejak dalam budaya dan pengobatan di setiap negara. Rimpang ini telah menyaksikan bangkit dan runtuhnya berbagai kekaisaran, dan hari ini popularitasnya kembali memuncak. Namun kekuatannya kini tidak hanya didukung oleh tulisan-tulisan kuno, tetapi juga oleh berbagai uji klinis di laboratorium sains modern. Jadi, mari kita bedah jahe ini untuk melihat di mana letak keajaiban atau sihirnya. Tokoh utama dalam cerita kita adalah senyawa dengan nama yang menarik, gingerol. Gingerol inilah yang bertanggung jawab atas rasa pedas, hangat, dan aroma khas jahe yang tak bisa tertukar dengan yang lain. Namun, nilai utamanya bukan pada rasa, melainkan pada kekuatan sifat biologisnya yang luar biasa. Secara struktur kimia, gingerol mirip dengan capsaicin gelen, senyawa yang memberikan rasa pedas pada cabai. Gingerol memiliki efek anti-inflamasi atau anti radang dan antioksidan yang sangat kuat. Begitu Anda mengonsumsi sepotong jahe, gingerol langsung bekerja pada tingkat seluler. Senyawa ini memblokir enzim dan jalur tertentu dalam tubuh yang memicu peradangan dan rasa sakit. Bayangkan ia seperti petugas pemadam kebakaran yang kecil, namun sangat efektif, memadamkan titik-titik peradangan di seluruh tubuh Anda. Selain itu, sebagai antioksidan, ia menetralkan radikal bebas, molekul tidak stabil yang merusak sel dan mempercepat proses penuaan. Jadi, lain kali Anda merasakan sensasi hangat atau sedikit panas dari jahe, ketahuilah, itu bukan sekadar rasa pedas. Itu adalah obat pribadi Anda yang sedang bekerja. Mari kita bahas manfaat jahe yang paling dikenal luas, yaitu kemampuannya mengatasi rasa mual. Jahe adalah penangkal ampuh untuk segala jenis rasa tidak enak di perut atau mual. Baik itu mabuk perjalanan, morning sickness, pada ibu hamil, mual akibat kemoterapi, atau sekadar rasa begah, jahe siap memberikan pertolongan. Bagaimana jahe melakukannya? Senyawa aktif seperti gingerol yang terkandung di dalamnya diyakini bekerja langsung pada sistem pencernaan dan juga sistem saraf pusat kita. Senyawa ini mempercepat proses pengosongan lambung sehingga makanan tidak menumpuk dan menimbulkan rasa begah atau mual. Di saat yang sama, gingerol memengaruhi reseptor di otak yang memicu refleks muntah. Ini adalah serangan ganda yang efektif melawan mual. Jahe menenangkan lambung sekaligus otak kita. Inilah alasannya mengapa sedikit irisan jahe segar atau secangkir teh jahe hangat terasa seperti keajaiban nyata ketika Anda mulai merasa pusing atau dunia terasa berputar. Ini adalah obat tradisional yang telah teruji selama berabad-abad dan kini telah mendapatkan pengakuan serta bukti ilmiah atas efektivitasnya. Mari kita telusuri lebih jauh ilmu di balik rasa mual. Mekanisme kerja jahe dalam mengatasi mual ternyata sangatlah kompleks. Salah satu fokus utamanya adalah menghambat reseptor serotonin di usus. Serotonin bukan hanya dikenal sebagai hormon kebahagiaan, tetapi juga merupakan neurotransmitter penting dalam sistem pencernaan. Ketika kadar serotonin di usus meningkat, ia dapat mengirim sinyal ke otak yang memicu rasa mual. Jahe pada dasarnya mencegat sinyal-sinyal ini, mencegahnya mencapai tujuan. Bayangkan seperti percakapan telepon, di mana jahe bertindak sebagai pemutus sambungan antara usus dan otak Anda.
Selain itu, jahe juga merangsang produksi enzim pencernaan yang membantu proses pencernaan makanan menjadi lebih cepat dan efisien. Hal ini mengurangi tekanan di lambung dan menurunkan risiko terjadinya refluks dan perut kembung. Dengan demikian, jahe tidak hanya menutupi gejala, tetapi bekerja secara komprehensif mengatasi akar penyebab ketidaknyamanan, memulihkan fungsi normal sistem pencernaan. Sekarang, mari kita bahas kekuatan super jahe yang lain, melawan flu dan masuk angin. Saat Anda merasakan gejala awal sakit, seperti tenggorokan gatal, badan menggigil, atau hidung mampet, teh jahe adalah sahabat terbaik Anda. Mengapa? Pertama, jahe segar memiliki sifat antivirus yang kuat. Penelitian menunjukkan bahwa jahe dapat menghambat virus pernapasan, seperti RSV, menempel pada sel-sel di saluran mukosa pernapasan. Jahe seolah-olah menciptakan lapisan pelindung yang licin, membuat virus-virus tersebut hanya tergelincir dan gagal menempel, tanpa sempat menimbulkan kerusakan. Kedua, jahe memiliki efek menghangatkan. Jahe merangsang sirkulasi darah dan memicu keringat, yang membantu tubuh mengatur suhu secara alami dan mengeluarkan racun. Rasa hangat dari dalam ini sangat membantu melawan rasa menggigil dan menciptakan kondisi yang tidak nyaman bagi virus untuk berkembang biak. Puma Swakha Satpumpio. Jadi, secangkir teh jahe panas yang ditambahkan lemon dan madu bukan sekadar resep kuno dari nenek, melainkan minuman terapeutik yang ampuh, yang menyerang flu dan masuk angin dari berbagai sisi. Namun, jahe tidak hanya ampuh melawan virus yang sudah telanjur masuk ke dalam tubuh kita. Jahe juga bekerja secara proaktif, yaitu dengan memperkuat sistem kekebalan tubuh Anda. Anggap saja jahe ini adalah pelatih pribadi bagi sel-sel imun Anda. Sifat antioksidan yang dimilikinya, seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, memainkan peran yang sangat penting di sini. Antioksidan ini melindungi sel-sel kekebalan dari kerusakan akibat radikal bebas, sehingga memungkinkan sel-sel tersebut bekerja dengan lebih maksimal dan efektif. Selain itu, kandungan gingerol yang bersifat antiinflamasi atau anti peradangan juga membantu meregulasi respons imun tubuh. Peradangan kronis yang berkelanjutan dapat melemahkan imunitas, membuat kita rentan terhadap infeksi. Jahe membantu meredakan reaksi berlebihan tersebut, sehingga sumber daya sistem kekebalan tubuh dapat dibebaskan untuk fokus melawan ancaman nyata, seperti bakteri dan virus. Mengonsumsi jahe secara teratur dalam jumlah kecil, misalnya sebagai bumbu masakan tambahan atau dalam minuman hangat pagi hari, seiring waktu dapat meningkatkan daya tahan tubuh Anda terhadap penyakit musiman secara signifikan. Ini ibarat investasi kecil harian untuk kesehatan Anda yang akan memberikan keuntungan besar saat musim penyakit datang. Bagaimana dengan sakit tenggorokan? Dalam hal ini, jahe juga membuktikan dirinya sebagai pahlawan sejati. Rasa sakit dan gatal di tenggorokan adalah tanda-tanda peradangan, dan seringkali hal ini dipicu oleh aktivitas bakteri. Jahe memberikan serangan ganda. Komponen antiinflamasinya, terutama gingerol, secara langsung mengurangi pembengkakan dan kemerahan pada selaput lendir tenggorokan. Ini memberikan kelegaan yang hampir instan, menghilangkan sensasi tenggorokan seperti amplas. Namun, bukan hanya itu saja. Jahe juga memiliki sifat antibakteri yang kuat. Jahe mampu menekan pertumbuhan beberapa jenis bakteri penyebab infeksi tenggorokan, seperti Streptococcus. Berkumur dengan air rebusan jahe hangat atau mengulum perlahan irisan tipis jahe segar dapat membantu membersihkan selaput lendir dari patogen dan mempercepat proses pemulihan. Ini adalah alternatif alami dan aman dibandingkan dengan banyak semprotan dan permen pelega tenggorokan yang dijual di apotek. Bayangkan bagaimana zat aktif dari jahe melapisi tenggorokan Anda yang sakit, menenangkannya sekaligus melawan akar penyebab infeksinya. Mari kita bahas nyeri atau rasa sakit, dan ternyata jahe punya kejutan untuk Anda di area ini. Jahe dapat berfungsi sebagai pereda nyeri alami yang sangat efektif, terutama untuk nyeri otot. Pernahkah Anda merasakan pegal atau nyeri otot yang parah setelah sesi latihan yang intens? Rasa sakit itu adalah hasil dari robekan kecil pada serat otot, yang kemudian memicu peradangan. Penelitian menunjukkan bahwa mengonsumsi jahe setiap hari dapat mengurangi nyeri otot akibat olahraga secara signifikan. Jahe memang tidak menghilangkan rasa sakit secara instan seperti pil ibuprofen, tetapi bekerjanya bertahap, hari demi hari, dengan mengurangi peradangan itu sendiri yang menjadi akar penyebab nyeri. Kandungan gingerol dalam jahe menghambat produksi prostaglandin, zat yang menjadi mediator utama rasa sakit dan peradangan dalam tubuh.
Pada dasarnya jahe bekerja dengan prinsip yang sama dengan obat antiinflamasi non-steroid, OAINS, namun melakukannya dengan cara yang lebih lembut dan tanpa efek samping pada lambung. Jadi, jika Anda rutin berolahraga, menambahkan jahe ke dalam pola makan, Anda bisa menjadi strategi yang sangat baik untuk pemulihan yang lebih cepat. Area lain di mana sifat pereda nyeri jahe terbukti luar biasa adalah dalam memerangi nyeri haid atau yang dikenal sebagai dysmenor. Bagi banyak wanita, ini adalah masalah bulanan yang sangat mengganggu dan memengaruhi kualitas hidup mereka. Dan disinilah penelitian ilmiah mendukung penggunaan jahe. Beberapa studi klinis telah dilakukan untuk membandingkan efektivitas bubuk jahe dengan obat pereda nyeri populer, seperti ibuprofen dan asam mefenamat. Hasilnya sangat mengejutkan. Jahe terbukti sama efektifnya dalam mengurangi rasa sakit seperti obat-obatan tersebut. Para wanita yang mengonsumsi kapsul bubuk jahe pada hari-hari awal siklus menstruasi melaporkan adanya kelegaan yang signifikan. Mekanisme kerjanya tetap sama, yaitu menekan produksi prostaglandin, zat yang bertanggung jawab menyebabkan kontraksi rahim dan sensasi nyeri. Keunggulan jahe adalah karena ia merupakan pengobatan alami dengan efek samping yang minimal. Hal ini memberikan para wanita pilihan baru dan alternatif yang efektif selain obat-obatan standar. Ketika kita bicara soal nyeri kronis, khususnya yang menyerang persendian, jahe selalu kembali jadi sorotan utama. Artritis, terutama osteoartritis, adalah penyakit yang ditandai dengan degenerasi tulang rawan dan peradangan kronis pada sendi. Kondisi ini yang kemudian memicu rasa nyeri, kekakuan, dan berkurangnya kemampuan bergerak. Sifat antiinflamasi jahe yang sangat kuat menjadikannya kandidat ideal untuk membantu meredakan gejala-gejala tersebut. Berbagai penelitian pada penderita osteoartritis lutut menunjukkan bahwa mereka yang mengonsumsi ekstrak jahe merasakan nyeri dan kekakuan yang jauh berkurang jika dibandingkan dengan kelompok yang menerima placebo. Jahe bekerja dengan membantu menurunkan tingkat penanda peradangan dalam darah. Bayangkan ada api yang terus membara di dalam sendi Anda. Jahe berfungsi seperti alat pemadam api yang perlahan-lahan memadamkan kobaran tersebut. Tentu saja, jahe tidak dapat memperbaiki tulang rawan yang sudah rusak. Namun, jahe dapat secara signifikan meningkatkan kualitas hidup Anda dengan mengurangi rasa sakit dan memungkinkan Anda bergerak lebih bebas. Ini adalah pelengkap yang berharga untuk terapi utama artritis. Dan sekarang, mari kita bahas manfaat tersembunyi jahe yang belum diketahui banyak orang, yaitu pengaruhnya terhadap kadar gula darah. Ini sangat penting, terutama bagi Anda yang menderita diabetes tipe 2 atau yang berada dalam kelompok risiko tinggi. Penelitian terbaru menunjukkan bahwa jahe dapat meningkatkan sensitivitas insulin dan membantu menurunkan kadar gula darah puasa. Dalam salah satu studi, penderita diabetes tipe 2 yang mengonsumsi 2 gram bubuk jahe setiap hari mengalami penurunan kadar gula darah puasa hingga 12%. Bagaimana mekanisme kerjanya? Para ilmuwan menduga jahe mampu menghambat enzim tertentu yang terlibat dalam metabolisme karbohidrat. Selain itu, jahe juga diyakini dapat meningkatkan penyerapan glukosa oleh sel otot tanpa selalu memerlukan insulin. Ini merupakan bidang penelitian yang sangat menjanjikan. Tentu saja, jahe tidak dapat menggantikan obat-obatan yang sudah diresepkan dokter. Namun, jahe bisa menjadi suplemen yang sangat baik untuk melengkapi pola makan dan gaya hidup Anda dalam upaya mengontrol kadar gula darah dan mencegah diabetes. Otak kita adalah organ paling rumit dan vital, dan ternyata ia juga bisa mendapat manfaat besar dari jahe. Peradangan kronis dan stres oksidatif dianggap sebagai faktor kunci yang mempercepat proses penuaan otak dan memicu perkembangan penyakit neurodegeneratif, seperti Alzheimer. Senyawa bioaktif dan antioksidan dalam jahe, termasuk gingerol, dapat melindungi otak kita dari proses yang merusak ini. Senyawa ini bekerja dengan melawan langsung stres oksidatif yang bertanggung jawab merusak sel-sel saraf atau neuron. Lebih dari itu, studi pada hewan menunjukkan bahwa jahe berpotensi meningkatkan fungsi kognitif, seperti fokus dan daya ingat. Dalam sebuah penelitian terhadap wanita paruh baya, ditemukan bahwa konsumsi ekstrak jahe setiap hari mampu meningkatkan memori kerja dan waktu reaksi mereka. Ini menunjukkan bahwa jahe tidak hanya melindungi otak dari efek penuaan, tetapi juga secara langsung dapat meningkatkan kinerja otak. Jadi, memasukkan jahe ke dalam pola makan, Anda ibarat memberikan asuransi tambahan bagi kesehatan otak Anda dalam jangka panjang. Jahe juga memiliki peran penting dalam melindungi kesehatan jantung.
Kadar kolesterol jahat atau lipoprotein densitas rendah (LDL) yang tinggi adalah salah satu faktor risiko utama penyakit kardiovaskular. Kondisi ini dapat menyebabkan penumpukan plak di arteri yang berpotensi memicu serangan jantung atau stroke. Penelitian telah menunjukkan bahwa jahe mampu menurunkan kadar kolesterol berbahaya ini secara signifikan, termasuk juga kadar trigliserida dalam darah. Di saat yang sama, jahe juga bisa meningkatkan kadar kolesterol baik, HDL, yang berfungsi membantu membersihkan kelebihan kolesterol jahat dari tubuh. Mekanisme kerja ini terkait dengan kemampuan jahe untuk memengaruhi enzim yang berperan dalam sintesis kolesterol di hati. Selain itu, jahe memiliki sifat antikoagulan. Ini berarti jahe dapat mengencerkan darah sedikit, sehingga membantu mencegah terbentuknya bekuan darah. Hal ini menjadikan jahe produk yang sangat bermanfaat untuk menjaga kesehatan seluruh sistem kardiovaskular. Tentu saja, jahe tidak dapat menggantikan obat-obatan, namun jahe adalah komponen luar biasa untuk diet yang menyehatkan jantung. Kita sudah pernah membahas bagaimana jahe dapat meredakan mual, namun manfaatnya untuk sistem pencernaan jauh lebih luas dari itu. Jahe adalah solusi yang sangat efektif untuk mengatasi gangguan pencernaan kronis atau yang biasa kita sebut dispepsia. Gejala utama kondisi ini adalah rasa sakit dan ketidaknyamanan di perut bagian atas, yang sering disebabkan oleh lambatnya proses pengosongan lambung. Jahe, seperti yang kita ketahui, dapat mempercepat proses ini. Jahe merangsang kontraksi pada lambung, membantu makanan bergerak lebih cepat menuju usus. Hal ini tidak hanya menghilangkan sensasi berat dan penuh, tetapi juga efektif mengurangi kembung dan penumpukan gas. Bayangkan lambung Anda seperti sebuah ruangan yang perabotan di dalamnya harus segera dikeluarkan. Jahe adalah tim profesional yang bertugas memindahkan perabotan tersebut dengan cepat dan terorganisir. Mengonsumsi sedikit jahe secara rutin sebelum makan, misalnya dalam bentuk teh atau cukup mengunyah sepotong kecil, dapat secara signifikan memperbaiki pencernaan dan menghilangkan banyak gejala tidak nyaman akibat kinerja lambung yang lambat. Sekarang mari kita bahas mitos populer yang sering kita dengar. Benarkah jahe bisa membakar lemak? Di internet, Anda bisa menemukan banyak sekali artikel yang menyajikan jahe sebagai solusi ajaib untuk menurunkan berat badan. Sayangnya, ini tidak sepenuhnya benar. Jujur saja, tidak ada satupun produk yang bisa membakar lemak Anda secara ajaib hanya dengan Anda tiduran atau bersantai. Namun, jahe memang bisa menjadi alat bantu yang sangat berguna dalam proses manajemen berat badan. Pertama, jahe memiliki efek termogenik. Artinya, jahe sedikit meningkatkan suhu tubuh Anda dan mempercepat metabolisme. Ini berarti Anda membakar sedikit lebih banyak kalori, bahkan saat Anda sedang beristirahat. Kedua, seperti yang sudah kita ketahui, jahe meningkatkan pencernaan dan membantu mengontrol kadar gula darah. Hal ini sangat efektif untuk mencegah Anda dari serangan lapar yang tiba-tiba atau craving. Waibadina. Ketiga, jahe juga dapat membantu meningkatkan rasa kenyang. Tapi, penting untuk dipahami, jahe bukanlah pil ajaib, melainkan hanyalah salah satu alat bantu Anda. Jahe hanya akan bekerja jika dikombinasikan dengan pola makan seimbang dan aktivitas fisik. Jahe bisa mempercepat prosesnya sedikit, tapi usaha utama tetap harus dilakukan oleh diri Anda sendiri. Jahe segar, kering, atau bubuk, mana yang paling berkhasiat? Ini adalah pertanyaan yang sering muncul, dan jawabannya sangat bergantung pada tujuan Anda. Jahe segar mengandung konsentrasi gingerol paling tinggi, yaitu senyawa kuat yang berperan sebagai antiinflamasi dan antivirus. Oleh karena itu, untuk mengobati flu, meredakan mual, dan melawan peradangan akut, jahe segar adalah pilihan yang paling tepat. Ketika jahe dikeringkan, sebagian gingerol akan berubah menjadi senyawa lain, yaitu shogaol. Shogaol ini dikenal memiliki khasiat pereda nyeri, painkiller, dan antiinflamasi yang bahkan lebih kuat daripada gingerol. Jadi, untuk mengatasi nyeri kronis, misalnya pada kasus radang sendi, artritis, jahe kering atau bubuk jahe justru bisa memberikan efek yang lebih ampuh. Sementara itu, bubuk jahe adalah bentuk konsentrat yang praktis. Bentuk ini mudah ditakar dan dapat ditambahkan ke dalam masakan, minuman, atau dikonsumsi dalam bentuk kapsul. Dengan demikian, pilihan idealnya adalah selalu menyediakan jahe segar untuk teh atau minuman, sekaligus bubuk jahe berkualitas tinggi untuk keperluan memasak dan tujuan terapi kesehatan. Meracik teh jahe yang sempurna adalah seni, tapi percayalah, ini sangat mudah. Kunci utamanya adalah memastikan jahe yang dipakai itu segar, dan jangan sampai merebusnya terlalu lama. Berikut resep sederhana dan ampuh.
Ambil sepotong jahe segar seukuran ibu jari Anda. Anda tidak perlu mengupasnya, cukup sikat dan cuci sampai bersih. Iris tipis-tipis atau parut. Semakin kecil potongannya, semakin banyak kandungan baik yang bisa dilepaskan oleh jahe itu. Masukkan jahe ke dalam cangkir atau teko. Nah, sekarang kita bahas kesalahan utama yang sering dilakukan banyak orang. Jangan pernah menyeduh jahe dengan air mendidih. Biarkan air yang sudah mendidih mendingin selama 1 atau 2 menit, sampai suhunya sekitar 90 derajat Celcius. Dengan cara ini Anda akan menjaga lebih banyak senyawa bermanfaat di dalamnya. Tuang air panas ke dalam wadah berisi jahe, lalu biarkan meresap di bawah penutup selama 5-10 menit. Setelah itu Anda bisa menambahkan irisan lemon dan 1 sendok teh madu sesuai selera. Penting, madu harus ditambahkan saat minuman sudah agak dingin, agar enzim bermanfaatnya tidak rusak. Teh seperti ini bukan hanya nikmat, tapi juga merupakan obat cair alami yang luar biasa. Untuk mendapatkan manfaat jahe secara konsisten, Anda tidak perlu hanya meminum teh. Jahe bisa dan bahkan harus digunakan secara aktif dalam masakan. Jahe adalah bumbu serbaguna yang sangat cocok dipadukan dengan daging, ikan, sayuran, bahkan makanan yang dipanggang. Jahe segar yang diparut bisa ditambahkan ke dalam bumbu perendam, marinade, untuk ayam atau daging sapi. Ini tidak hanya akan memberi rasa yang pedas dan nikmat, tetapi juga membuat daging menjadi lebih empuk. Jahe sangat cocok untuk melengkapi sup krim wortel atau sup labu kuning. Tambahkan sedikit bubuk jahe ke dalam salad dressing, berbasis minyak zaitun dan air lemon, untuk memberikan sentuhan cita rasa Asia. Jahe sangat klop dipadukan dengan bawang putih, kecap asin, dan madu. Kombinasi ini adalah dasar dari banyak saus dalam masakan Asia. Jahe juga bisa dicampurkan ke dalam smoothie bersama buah-buahan dan sayuran hijau, sebagai penambah energi di pagi hari. Gitu. Bahkan dalam makanan yang dipanggang, seperti kue jahe atau muffin, jahe tetap mempertahankan sebagian dari manfaat kesehatannya. Cobalah bereksperimen, dan Anda akan menemukan banyak cara untuk menjadikan jahe sebagai bagian dari menu harian Anda. Walaupun penuh manfaat, jahe tidak sepenuhnya aman dikonsumsi oleh semua orang. Ada beberapa kondisi tertentu di mana kita harus berhati-hati saat mengonsumsinya. Pertama, karena sifatnya yang bisa mengencerkan darah. Mereka yang sedang mengonsumsi obat antikoagulan seperti warfarin harus berkonsultasi dengan dokter sebelum mulai rutin mengonsumsi jahe. Kombinasi keduanya bisa meningkatkan risiko pendarahan. Kedua, bagi penderita masalah kantung empedu, terutama yang memiliki batu empedu, sebaiknya berhati-hati. Jahe dapat merangsang produksi empedu, dan ini berpotensi memicu serangan atau kekambuhan. Selain itu, dosis jahe yang terlalu besar juga bisa menyebabkan ketidaknyamanan lambung, sensasi terbakar, atau diare pada orang yang memiliki pencernaan sensitif. Untuk ibu hamil, meskipun jahe dikenal efektif mengurangi mual di pagi hari, sangat disarankan untuk tidak mengonsumsi melebihi dosis yang dianjurkan dan tetap berkonsultasi dengan dokter kandungan mereka. Intinya, moderasi adalah kunci untuk menggunakan akar yang luar biasa ini dengan aman. Lalu, berapa takaran jahe yang ideal agar kita mendapat manfaatnya tanpa menimbulkan efek samping? Tidak ada dosis tunggal yang berlaku untuk semua orang, namun ada panduan umum yang bisa diikuti. Untuk meredakan mual atau nyeri, umumnya dianjurkan mengonsumsi 1 hingga 1,5 gram bubuk jahe per hari, yang dibagi menjadi beberapa kali asupan. Jumlah ini kira-kira setara dengan setengah sendok teh. Jika Anda menggunakan jahe segar, takaran yang setara adalah potongan berukuran sekitar 2 kali 2 cm. Untuk pencegahan harian dan menjaga kesehatan secara umum, jumlah yang dibutuhkan jauh lebih sedikit. Cukup dengan menambahkan beberapa irisan tipis ke dalam teh Anda, atau sedikit parutan jahe ke dalam masakan. Ini sudah memadai. Penting untuk diingat, dosis yang melebihi 4-5 gram bubuk jahe per hari dapat meningkatkan risiko efek samping, seperti naiknya asam lambung atau rasa panas di dada. Mulailah dari jumlah kecil. Dengarkan respons tubuh Anda dan temukan dosis yang paling sesuai untuk kebutuhan pribadi Anda secara bertahap. Yang terpenting adalah konsumsi yang rutin, bukan sekadar jumlah yang banyak. Jadi, apa yang menanti jahe di masa depan? Ilmu pengetahuan terus berkembang pesat, dan para peneliti makin giat mengupas tuntas manfaat akar yang menakjubkan ini. Saat ini, fokus penelitian tertuju pada potensi peran jahe dalam pencegahan dan pengobatan kanker.
Beberapa studi laboratorium menunjukkan bahwa gingerol dan senyawa jahe lainnya dapat memperlambat pertumbuhan sel kanker, terutama pada kasus kanker usus besar dan kanker ovarium atau indung telur. Tentu saja, ini masih merupakan data awal, dan penelitian lebih lanjut pada manusia masih sangat dibutuhkan, tetapi temuan ini sungguh menjanjikan. Selain itu, pengaruh jahe terhadap kesehatan otak juga dikaji secara luas, termasuk potensinya melindungi dari penyakit Parkinson dan kondisi neurodegeneratif lainnya. Para ilmuwan berupaya mengisolasi dan mensintesis komponen jahe yang paling aktif demi menciptakan obat-obatan baru yang lebih efektif dan aman. Ivetumaldi Kaindereu. Mungkin di masa depan kita akan melihat obat-obatan berbasis jahe yang secara khusus akan menargetkan peradangan, rasa sakit, bahkan kanker. Singkatnya, kisah jahe masih panjang, dan penemuan paling menarik mungkin saja masih menanti di masa depan. Nah, teman-teman, ternyata jahe biasa yang kita kenal ini adalah apotek alami yang luar biasa. Kita sudah lihat bahwa jahe bukan sekadar bumbu atau rempah untuk teh atau kue. Jahe adalah obat alami yang ampuh. Ia mampu melawan mual lebih efektif daripada beberapa obat-obatan medis. Jahe juga menghentikan proses peradangan yang sering menjadi penyebab rasa sakit dan radang sendi atau artritis, sekaligus memperkuat daya tahan tubuh kita melawan flu atau pilek. Dari peradaban kuno hingga penelitian di laboratorium modern, jahe terus membuktikan manfaatnya yang luar biasa. Rahasianya terletak pada komposisi kimia yang unik, di mana gingerol memegang peranan utama. Dan yang terpenting, jahe adalah bahan alami yang mudah didapatkan dan bisa kita masukkan ke dalam rutinitas harian dengan mudah. Saya harap perjalanan singkat kita dalam membahas jahe ini bermanfaat untuk Anda. Terima kasih sudah menonton sampai selesai. Jika Anda suka dengan video ini, mohon tekan tombol like dan subscribe di channel kami agar Anda tidak ketinggalan informasi penting lainnya dari dunia kesehatan. Sekarang, mari kita ke pertanyaan utama. Manfaat jahe, apa yang paling membuat Anda terkejut? Bagikan pendapat Anda di kolom komentar.